saya Diana Putri Roganda Siburian dengan NIM 8775274998. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan materi simbiosis di alam lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu tabel pengamatan, yang kedua pulpen, yang ketiga alam sekitar. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme berbeda yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu semut dan tanaman lemon. Semut akan mendapatkan makanan dari tumbuhan seperti nektar, sedangkan tumbuhan mendapatkan perlindungan dari semut, karena semut akan mengusir hewan lain yang merusaknya. Yang kedua yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Yang ketiga yaitu cacing dan tanaman. Cacing membantu pertumbuhan tanaman, sedangkan tanaman menyediakan makanan dan lingkungan bagi cacing. Yang keempat, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan dan bunga terbantu penyerbukannya. Yang kelima, burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu di tubuh kerbau, sedangkan kerbau terbantu karena tubuhnya menjadi lebih bersih dari kutu. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu bunga patah tulang dan bunga nona makan sirih. Bunga nona makan sirih mendapatkan tempat merambat, sedangkan bunga patah tulang tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang kedua yaitu daun sirih dan pohon. Daun sirih menempel atau merambat pada pohon untuk tempat hidup, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga yaitu sarang burung dan pohon kopi. Burung mendapatkan tempat tinggal atau tempat berlindung dengan membuat sarang di pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang keempat yaitu bunga anggrek dan pohon. Bunga anggrek menempel pada pohon untuk tempat hidup dan mendapatkan sinar matahari, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang kelima, tumbuhan paku tanduk dan pohon. Tumbuhan paku tanduk rusa menempel pada pohon sebagai tempat hidup, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu buah pepaya dan kutu putih. Kutu putih diuntungkan dengan mengisap sari makanan dari buah pepaya, sedangkan buah pepaya dirugikan karena bisa menjadi rusak atau pertumbuhannya terganggu. Yang kedua yaitu daun pisang dan ulat. Ulat diuntungkan dengan memakan daun pisang, sedangkan tanaman pisang dirugikan karena daunnya rusak. Yang ketiga yaitu pohon apokat dan benalu. Benalu diuntungkan karena menempel pada pohon apokat dan menyerap air serta zat makanan dari pohon tersebut untuk hidup. Sedangkan pohon apokat dirugikan karena pertumbuhannya kurang subur, terganggu, bahkan bisa melemah atau mati. Yang keempat yaitu kutu sisik hitam dan daun lemon. Kutu sisik hitam diuntungkan karena mengisap cairan makanan dari tanaman. Sedangkan tanaman lemon dirugikan karena daunnya bisa menguning, pertumbuhannya terganggu, dan tanaman menjadi kurang sehat. Dan yang kelima yaitu terong Belanda dan kutu putih. Kutu putih mendapat keuntungan yaitu mengisap sari-sari tumbuhan. Sedangkan tanaman terong Belanda dirugikan karena daun bisa rusak,
dan pertumbuhannya terganggu. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Simbiosis terdiri dari 3 jenis, yaitu mutualisme, saling menguntungkan, komensalisme, satu pihak diuntungkan tanpa merugikan pihak lain, dan parasitisme, satu pihak diuntungkan dan sedangkan pihak lain dirugikan. Dengan memahami simbiosis, kita dapat mengetahui berbagai hubungan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar.